Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari konten. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutiara Zafira dari 11 2012 November Indonesia. Ini kita membuat aplikasi berjudul diabetic retinopathy. Kita menggunakan beberapa model yaitu TensorFlow, Pandas, dan lain-lain. Sini kita mendiagnosis mendiagnosis diabetes retinopathy dari tingkat keparahan. Nah, di sini ada beberapa level, kolom. Nah, di sini ada yang paling parah itu proliferat, ada NDR, mild, moderat, severe, dan proliferat, dan paling parah. Nah, di sini kita membuat kolom baru untuk binary lab, untuk diagnosis ini. Nah, nanti akan muncul kolom seperti ini. Lalu kita melakukan plotting penyebaran. Di editor ini akan muncul seperti ini. DR dan DL. Lalu kita melakukan plotting penyebaran kelas menjadi 5, yaitu Sever, Proliferat, DR, Mil, Moderat, dan NDR. Di sini NDR lebih dari 1750 dan moderat di 1000, Mil di kurang dari 500 dan lebih dari 150, dan Proliferat di 250 lebih dan Sever ada 250. Selanjutnya, split into stratified train, file, and test set train dan file terlama dalam 15. Train dan file 70,15. Selanjutnya kita menampilkan jumlah distribusi untuk setiap kelas. Lalu akan muncul seperti ini. Oke, ini LDR-nya 1263, moderatnya 699, nilainya 258, proliferatnya 207, servernya 135. Dan selanjutnya seperti ini. Lalu kita mendefinisi fitur dan target prediksi. X untuk prediksi, Y untuk target. Lalu kita ubah tipe data menjadi integer untuk diperlakukan oversampling dengan teknik smooth pada data. Lalu akan muncul seperti ini. Ini ID kodenya. Lalu kita meng-create working directories for train atau file atau test. Lalu membuat directory untuk train, test, file. Jika folder udah ada, dihapus dulu lalu ditambahkan folder baru. Lalu kita menyimpan file dataset ke dalam folder train test file. Lalu dalam folder tersebut terdapat folder lagi berupa tipe diagnosisnya. Lalu kita menampilkan distribusi sebelum smooth. Lalu terapkan smooth. Lalu menampilkan distribusi setelah smooth.
Lalu visualisasi distribusi. Lalu kita mengplot distribusi sebelum smooth. Lalu ini plot distribusi setelah smooth. Nanti akan muncul seperti ini. Distribusi kelas sebelum smooth. Ini. Nah, distribusi kelas setelah smooth seperti ini. Diagnosisnya yang sebelum smooth ini dan yang setelah smooth ini. Ini jumlah dan kelas distribusi kelas sebelum smooth dan ini distribusi kelas setelah smooth. Lalu kita mendefinisikan pad file. Lalu setting up image data generator for train atau file to test. Lalu kita import TensorFlow. Lalu load pre-training MobileNet model with the top layer. Terus kita bridge the base model. Terus build the model. Terus kita compile the model. Lalu train the model dan evaluate the model. Lalu kita plotting training and validation akurasi. Ini akurasinya, loss, dan show the plot. Ini training and validation akurasinya, dan ini training and validation loss. Lalu ini untuk fungsi untuk mendapatkan prediksi dan label asli. Terus ini menyimpan prediksi dan label asli. Dan ini menyimpan label dan prediksi untuk seluruh dataset. Ini untuk mendapatkan prediksi dan label asli dari dataset test. Dan ini menghitung coefficient metrik. Lalu ini untuk menampilkan coefficient metrik dengan head math. Lalu ini tampilan coefficient metriknya. Selanjutnya ada model matplotlib. Kita pertama menghitung metrik menggunakan klasifikasi report. Lalu mengkonversi laporan ke data frame untuk kemudahan plotting. Lalu menghapus baris akurasi, micro AFG, dan weighted AFG jika ingin hanya kelas. Lalu kita print nilai precision, recall, dan F1 score per kelas. Lalu membuat plot untuk precision, recall, dan F1 score. Lalu kita menambahkan label dan judul karena metrik dalam rentang 0 sampai 1. Lalu kita menampilkan plot. Lalu dia akan menampilkan seperti ini. Ini precision call, precision, recall, dan F1 score per kelas. Ini mild, ini moderat, ini MUTR, ini proliferate DR, ini server. Selanjutnya ada kita import TensorFlow. Pertama diagnosis dictionary. Lalu kita assure the class mapping is correctly defined. Lalu fungsi to ready class. Lalu convert PGR image to RGB and resist to 224 to 224. So the image, progress the image, load the model, predict the class, get the predict class index, map the predict class to the target class using class mapping, dan output the corresponding diagnosis. Lalu import pixel, kita simpan model ke file .wk1, lalu model design, terus ini predict class.
Selanjutnya kita buka di bagian sini. Ini kita menggunakan Flask, TensorFlow, dan Pandas, dan yang lainnya. Kita pertama konfigurasi logging supaya aplikasi bisa berjalan, lalu inisialisasi aplikasi Flask, lalu konfigurasi Flask. Nah, untuk mendapatkan kunci keamanan, ini secret key untuk menentukan lokasi folder di mana ini upload folder. Untuk format foldernya ada di allowed extension, lalu batas ukuran file 10 MB, nice content like. Lalu kita buat nyimpan gambar yang diupload menggunakan AWS. Buat backup dulu untuk menyimpan gambarnya, lalu kita dapatkan ke AWS. Lalu dapatkan pakai service AWS. Konfigurasi AWS untuk akses ke layanan S3. Lalu fungsi untuk menginisialisasi klien S3 menggunakan Boto3. Lalu fungsi untuk mengunggah file ke S3 ini gagal mengakui klien S3. Terus kita membuat nama file unik sini. Lalu kita menentukan tipe content file, lalu mengunggah file ke bucket S3. Lalu kita membuat URL untuk file yang diunggah sini. Lalu untuk fungsi untuk memproses gambar sebelum prediksi, kita membaca file ke dalam memori, mengatur ulang pointer file, membuka dan memproses gambar, lalu mengkonversi ke RGB jika diperlukan, menggunakan ukuran gambar menjadi 224 kali 224 pixel. Lalu mengkonversi ke array, mempit dan melakukan normalisasi. Lalu menambahkan dimensi batch. Lalu kita proteksi CCRF untuk keamanan flash, membuat model machine learning, lalu mapping kelas prediksi ke label. Lalu fungsi untuk memeriksa file yang diizinkan, lalu rute untuk halaman utama, untuk rute halaman dokumentasi, lalu membaca file Excel menggunakan Pandas. Lalu rute untuk visualisasi data, ini rute untuk halaman unggah file, lalu rekomendasi berdasarkan hasil prediksi. Adanya untuk deskripsinya tidak ditemukan tanpa tanda diabetes retina pada pemeriksaan retina, spesialis dokter umum atau spesialis mata. Dan nah ini untuk route untuk mengunggah file. Kita memeriksa apakah file dengan KMX ada dalam permintaan, lalu mendapatkan file pertama dalam list file, lalu memeriksa apakah file dipilih, lalu memeriksa apakah format file diperbolehkan, lalu melakukan preproses gambar terlebih dahulu, mengunggah file ke S3, lalu memprediksi menggunakan model, mendapatkan indeks kelas dengan probabilitas tertinggi, probabilitas kelas yang diprediksi, nama kelas berdasarkan mapping, lalu mendapatkan rekomendasi berdasarkan kelas yang diprediksi, lalu membuat respon JSON ON untuk hasil prediksi, lalu mengembalikan hasil prediksi dalam format JSON, lalu logging error jika terjadi masalah. Nah, sini untuk menjalankan aplikasi. Sini kita coba jalankan aplikasinya. Hmm. Sebentar.
Sedikit lagi. Sini kita udah buka Classroom, nanti kita untuk nungguin. Nah, ini kita TTRL untuk di sini. Ini nama aplikasinya. Sebentar. Oke. Nama aplikasinya Retinascope. Ini di bagian home. Dalamnya ada early detection of diabetic retinopathy with AI technology. Nah, let's get started. Nah, di sini kalau diklik get started akan muncul seperti ini. Nah, di bagian dokumentasi, nah isinya seperti ini dokumentasi dataset. Nah, sini ada normal retina, diabetic retinopathy. Ini ada gambar seperti ini. Nah, bagian sini ada visualisasi. Jadi visualisasi ada training vs validation akurasi, ada training vs validation loss, ada precision recall and F1 score, ada confusion metric. Gitu. Lalu kita klik get started. Kita klik salah satu di sini. Ini. Nah, di sini akan muncul severity levelnya 0TR dan prediction akurasinya 63,5%. Nah, di sini akan muncul medical rekomendasinya seperti deskripsi kondisi tidak ditemukan tanda diabetes retinopati pada pemeriksaan retina. Di sini akan dokter yang direkomendasikan dokter umum atas basis mata, dokter Dian Maharani, SP.M dari CSI. Lalu langkah selanjutnya akan muncul ini. Lakukan pemeriksaan mata secara berkala dan selanjutnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata atau thank you.